Shalom saudara. Berapa banyak dari Anda yang belum pernah mimpi? Semuanya udah pernah mimpi ya. Jadi kalau kita hidup di dalam sebagai manusia, itu merupakan satu karakter, sifat dasarnya itu adalah mimpi. Nah, mimpi ini sebetulnya apa sih mimpi? Kadang-kadang kita melihat satu konotasi yang negatif tentang mimpi. Jadi kalau orang berbicara mimpi, kadang-kadang dibilang ya bermimpi. Jadi kalau kita bicara sesuatu tentang rencana yang tinggi-tinggi, kalau kita bilang cita-cita kan harus tinggi langit ya. Nah kalau kita bilang cita-cita kita begini, orang bilang ngimpi loh, ya kan? Itu satu konotasi negatif ya. Tapi kita malam ini dan besok kita mau belajar sebetulnya mimpi itu adalah satu cara yang Tuhan gunakan di dalam komunikasinya dengan umatnya. Itu yang kita mau pelajari ya. Jadi kalau menurut definisi orang dunia, kira-kira mimpi itu seperti apa? Mungkin ada yang mau koyok mimpi gambarannya? Hubungannya sama tidur. Ya, kalau orang mimpi itu tentunya harus tidur ya. Kalau tidak tidur itu berarti mimpi siang bolong, ya kan? Kan ada istilah negatifnya kan yang disebut mimpi siang bolong. Itu artinya menghayal di siang hari. Nah, itu mimpi siang bolong. Di dalam seorang penulis skenario di Amerika, itu dia mengatakan bahwa mimpi adalah ilustrasi dari buku, ya, the book your soul is writing about you. Jadi ilustrasi dari jiwa kita, di mana buku kita sedang ditulis, ya, biografi kita itu sedang ditulis. Jadi itu artinya satu teriakan, satu gambaran daripada dalam jiwa kita, di mana dia menulis tentang cerita dari kehidupan kita. Itu gambaran orang dunia ya. Kemudian ada satu quote yang dari Eleanor Roosevelt. Ini First Lady Amerika, Presiden ke-32 Amerika. Dikatakan, the future belongs to those who believe in the beauty of their dream. Jadi, masa depan daripada kita itu tergantung daripada bagaimana kita mempercayai, kita trust betapa bagusnya mimpi yang kita impikan itu. Ya, nah, itu beberapa gambaran daripada mimpi. Nah, tentunya kalau kita melihat mimpi, itu pertama Anda harus tidur, ya. Kita akan mempelajari kalau Anda nggak tidur, nggak mungkin mimpi-mimpi, ya. Jadi kalau misalkan katakanlah Anda semalaman nggak tidur, lalu besoknya Anda baru tidur. Tidurnya itu belum tentu mengalami mimpi karena kurang tidur. Kita akan mempelajari dari sisi ilmiahnya, melihat cara kerja daripada umat dari sisi manusianya, melihat bagaimana mimpi itu bisa bekerja. Kemudian kita melihat bagaimana dari sisi biblicalnya, sehingga itu dua hal ini kita gabungkan, itu bisa menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari chapter Ayub, ya, chapter 33 ayat 13. Kita baca.
Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan itu berbicara kepada manusia, ya, tetapi banyak umatnya yang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, atau yang bahasa Inggrisnya sama. Jadi di sini saya garis bawahi di dalam ayat ini Tuhan berbicara bahwa berfirman dengan satu dua cara. Jadi bisa beberapa cara dia berbicara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, di sini adalah satu warning atau satu teguran daripada Tuhan bahwa dia berbicara lewat segala satu dua cara ini, tetapi kita sebagai manusianya tidak menanggapi. Seperti kalau kita misalkan suami istri atau mungkin teman, kita merupakan teman baik, satu relation yang baik. Tetapi kalau yang satu bicara terus yang satu cuekin, itu menggambarkan bahwa satu relation yang tidak baik, kan? Ada masalah di antara relation itu. Demikian juga kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan sebagai pencipta kita, dia berbicara kepada kita, ya. Terus kita cuekin, kita nggak jawab, kita nggak nanggapin. Itu berarti kan ada satu masalah. Nah, tentunya masalahnya nggak mungkin di Tuhan, masalahnya pasti di kita, karena dia penciptanya, kan. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa menanggapi apa yang Tuhan bicarakan. Tapi kalau kita tidak mengerti caranya, mungkin banyak orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan berbicara. Apakah itu berbicara lewat, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu berbicara dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Jadi dia berbicara dalam waktu malam, malam hari, yang dia bicarakan itu dia nggak apa, bangun, Tuhan mau ngomong. Itu nggak pakai cara begitu. Yang Tuhan lakukan itu adalah dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk vision di waktu malam hari. Jadi di sini ada dua hal. Tuhan bisa berbicara kepada kita, ya. Banyak cara Tuhan gunakan untuk berbicara. Tapi ini di dalam ayat ini dikatakan bahwa berbicara lewat mimpi atau vision. Jadi sebetulnya apa itu mimpi, apa itu vision? Ini yang harus kita pelajari, kita mengerti bagaimana kita menangkap ini. Kalau kita ambil dalam kamus Webster, itu didefinisikan bahwa dream adalah satu rangkaian daripada pemikiran, visi atau perasaan yang terjadi selama kita tidur. Ini yang kita katakan bermimpi, ya. Jadi dalam proses kita tidur itu terjadi rangkaian komunikasi, gambaran tentang pemikiran atau visi atau perasaan. Kurang lebih gambaran itu berarti gambaran orang dunia itu tentang mimpi itu sendiri. Atau definisi kedua dikatakan something that you have wanted very much to do, be or have for a long time. Itu satu desire kita, ya. Kan kadang-kadang ditanya, kamu punya mimpi apa? Mimpinya naik mobil bagus misalnya. Itu kan satu mimpi, satu keinginan daripada daging kita, bahwa kita punya satu cita-cita, punya satu keinginan. Nah, dua hal ini merupakan gambaran daripada mimpi yang orang dunia gambarkan bahwa itu adalah mimpi. Sedangkan visi ada dua di sini didefinisikan juga, to see or imagine. Jadi visi itu didefinisikan sebagai untuk melihat atau untuk membayangkan, ya. Jadi kalau Anda melakukan bayangan, membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu, itu dikatakan sebagai visi. Tapi definisi kedua dikatakan, mungkin definisi yang kedua yang biasa kita mengerti bahwa gereja ini punya visi apa, kamu punya visi apa, perusahaan ini punya visi apa. Itu visi yang dibicarakan dalam pengertian konteks seperti itu
Itu yang disebut yang kedua. Vision is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Jadi visi adalah sesuatu kemampuan kita memikirkan bagaimana atau merencanakan tentang masa depan itu melalui proses imajinasi atau melalui proses kebijaksanaan. Ya. Nah, kita harus mengerti dari pengertian ini, dari pengertian tentang mimpi dan pengertian tentang visi ini, kita harus bisa membedakan yang mana yang kita maksud dengan vision dan dream itu sendiri. Nah, biasanya orang mulai dari mimpi, ya. Orang mulai dari mimpi. Apakah mimpi itu terjadi di malam hari, dia bermimpi, ataukah merupakan satu desire dari dalam diri dia ingin mencapai sesuatu. Nah, kemudian dari mimpi itu, yang biasanya disebut kamu ngimpi aja, itu berarti dia meremehkan kita. Ya, kalau saya bilang, oh saya mau jadi direktur perusahaan ini, nah orang itu bilang kamu ngimpi aja, itu berarti dia meremehkan, menganggap kamu tidak akan bisa mencapai itu. Padahal secara positive thinking, harusnya kita bercita-cita tinggi, tapi kita melakukan satu transformasi di mana kita mentransform mimpi itu menjadi satu visi. Kemudian kalau di dalam seminar sukses yang kita bahas, dari visi itu kita transform ke dalam step-step yang lebih kecil yang kita sebut goal atau sasaran yang ingin kita capai. Nah, itu langkah-langkah secara manusianya kita melakukan dream, kemudian kita transformasi ke dalam visi. Visi yang dimaksud di sini adalah visi yang merupakan satu gambaran tentang masa depan yang akan kita hadapi. Lalu kita buat satu langkah-langkah untuk melaksanakannya berupa goal-goal yang untuk mencapainya. Jadi sehingga orang tidak mengatakan bahwa kamu ngimpi aja, tapi menjadi hal yang positif. Ya. Ada 6 alasan kenapa kita harus mendengarkan mimpi kita. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa mimpi itu merupakan satu alat komunikasi yang Tuhan lakukan berhubungan dengan manusianya, dengan umatnya. Nah, kita lihat alasan pertama, God communicate in dreams of vision. Ya. Yang itu tadi di dalam Perjanjian Lama, Bilangan 12 ayat 6, atau yang di dalam Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Nah, ini Tuhan berkomunikasi lewat mimpi, ya. Kemudian Tuhan juga melakukan counseling lewat dream. Ini bisa kita baca di dalam Mazmur 16 ayat 17. Lalu ada alasan berikutnya, God will reprove us through dream. Tuhan akan menegur kita lewat mimpi. Yeah. God does significant things through dream. Tuhan melakukan hal-hal yang sangat signifikan lewat mimpi juga. Ya. Contohnya di dalam Genesis Kejadian ayat 15, pasal 15 ayat 12 sampai 18, itu tentang covenant Abraham dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan mimpi kepada Abraham, langit gelap dan seterusnya, tapi at the end terjadilah covenant antara Abraham dengan Tuhan, di mana dijanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang yang dia mimpikan tadi, ya. Nah, itu lewat mimpi juga. Atau bisa juga Tuhan memberikan supernatural gift kepada kita. Satu kasih karunia kepada kita itu lewat mimpi. Seperti Salomo diberikan satu gift, satu kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan kepada Salomo itu adalah untuk menafsirkan
ya, supaya dia bisa mengerti, membedakan antara yang baik dan benar, yang salah, ya. Itu yang diminta oleh Salomo di dalam mimpi, tapi itu yang terjadi, yang Tuhan granted di dalam. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, yang berbicara tentang mimpi atau visi. Ya. Kira-kira berapa banyak ayat yang berbicara, Tuhan berbicara lewat visi, dream, atau penglihatan dan sebagainya? Itu kurang lebih sepertiga Alkitab itu berbicara tentang itu. Berarti hal ini adalah sangat penting karena komunikasi. Ini komunikasi. Seperti kalau kita di dalam ilmu project management, kita memanage suatu proyek, ya. Waktu kita sebagai project manager, kita memanage proyek, itu 90% pekerjaan kita bukan technical. 90% pekerjaan kita itu adalah communication. Jadi 90% of our time is communication. Karena kalau Anda berhasil atau tidak di dalam proyek, tapi kalau salah komunikasi, itu bisa menyebabkan kegagalan di dalam proyek. Jadi apakah itu proyek tertunda, proyek jalannya bagus, dan sebagainya, itu tetap harus kita komunikasikan. Biarpun proyek itu jalannya agak tertunda, tapi kalau kita komunikasikan secara baik, itu tidak menyebabkan persoalan daripada proyek itu sendiri. Ya, nah, jadi itu sangat penting. Nah, ini sudah di dalam Alkitab juga dikatakan sangat penting karena sepertiga dari ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang visi, dream, atau penglihatan itu sendiri. Itu kira-kira kalau sepertiga dari Alkitab itu kira-kira sama dengan Perjanjian Baru, satu kitab Perjanjian Baru itu berbicara tentang mimpi, visi. Ya, berarti hal ini sangat penting. Ya. Kita lihat beberapa ayat yang tadi digambarkan di sini. Bilangan 12 ayat 6 kita lihat. He said, Tuhan berbicara, ya, Tuhan berbicara. Listen to my word, atau kita yang bahasa Indonesianya saja. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Jadi jelas di dalam Perjanjian Lama ini Tuhan nyatakan bahwa kita sebagai nabi-nabi secara rohani itu Tuhan akan berbicara kepada kita melalui penglihatan, which is vision, atau dream, mimpi. Ya. Kisah Para Rasul, and it shall come to pass in the last days, say God, that I will pour my spirit on all flesh. Your son and your daughter will prophesy. Jadi akan bernubuat. Your young men shall see vision, your old men shall see dreams. Jadi di sini secara jelas di dalam Perjanjian Baru ini dikatakan bahwa anak-anak muda akan visi, ya, melihat visi. Kemudian orang tua di sini maksudnya orang yang sudah dewasa di dalam kerohaniannya, ya, itu akan bermimpi, ya. Jadi kalau kita melihat ini, jelas Tuhan dia berbicara melalui visi atau mimpi, ya. Nah, visi atau mimpi ini merupakan communication daripada Tuhan yang untuk membangun relationship antara kita dengan Tuhan sendiri, ya. Jadi kalau Anda bicara sebagai umat Kristen, aku punya relationship yang sangat bagus dengan Tuhan, tapi saya nggak pernah ngomong. Itu sama artinya begini. Misalnya suami istri, oh kita suami istri ini kompak selalu dan baik-baik selalu, tapi nggak pernah ngomong satu sama yang lainnya. Kira-kira Anda percaya nggak itu? Ya kan? Is there something wrong inside? Ya? Jadi ada masalah di sini, jelas. Jadi kalau Anda katakan, oh aku orang Kristen yang taat, ya,
datang ke gereja setiap minggu, nggak pernah bolos. Senin sampai Jumat ada kegiatan-kegiatan diikuti, segala macam dilakukan, ada FA dilakukan dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah berbicara sama Tuhan, atau Tuhan ngomong Anda cuekin. Itu ada dua kemungkinan. Memang Anda tidak tahu caranya, atau Anda cuek, benar-benar cuek. Ya, hopefully nggak tahu caranya. Kalau cuek itu kan mesti cepat-cepat bertobat, ya. Tapi kalau Anda tidak tahu caranya, itu mungkin Tuhan masih bisa memaafkan. Dan kita belajar. Nah, kalau kita tidak tahu caranya, kita harus punya satu hati yang mau belajar, yang bisa diajarin. Jangan orang ajarin begini, kemudian kita tolak. Ya, oh itu sesat. Tentang mimpi itu sesat. Itu something yang supernatural. Itu mungkin something yang berhubungan dengan mistik, ya, ramalan. Seperti kalau Anda kan meramal future, ya, meramal future. Mungkin kalau zaman waktu kecil Anda ingat kalau di majalah-majalah atau koran-koran sering ada horoskop, ya. Horoskop itu kan ramalan bintang. Itu kan meramal future, kan. Nah itu baru sesat, itu nggak benar, ya. Kita di sini bukan belajar Tuhan berkomunikasi kepada kita. Kalau Tuhan reveal itu future, itu adalah haknya Tuhan mengkomunikasikan kepada kita, ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan firman Tuhan, lalu kita meramalkan, mempunyai satu kemampuan meramalkan future, itu adalah salah. Kecuali memang Tuhan berikan gift-nya itu, lalu kita bisa berkomunikasi, ya. Jadi kalau Anda ingin supaya di-reveal, dinyatakan mungkin future-nya, mungkin teguran dan sebagainya, Tuhan tidak bicara bahwa Dia akan kasih tahu future-nya, enggak. Itu haknya Tuhan, apa yang ingin dibicarakan. Yang Tuhan sampaikan itu adalah, saya akan berkomunikasi dengan Anda melalui mimpi atau visi. Apa yang dibicarakan itu adalah autoritinya Tuhan, ya. Nah, kemudian tentunya kalau Dia sudah berbicara, komunikasi harus dua arah, ya kan? Anda bermimpi tentang ini dari Tuhan, atau mendapatkan visi begini dari Tuhan, lalu Anda cuekin, ya. Tentunya tidak akan ada satu hasilnya, ya. Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik, yang tidak memaksa, ya. Selalu diberikan kebebasan kepada manusianya untuk memilih. Anda dikasih jalan, ini jalan baik. Kalau Anda belok sana, nggak bagus. Nah, Anda pilih. Kalau Anda pilih tidak melakukan, ya Anda belok sana, ya. Itu pilihan ada pada tangan kita. Sama seperti kalau kita tadi bermimpi secara duniawi, kita mimpi, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu orang dunia bilang betul-betul ngimpi kamu. Karena kamu bermimpi tapi tidak pernah merencanakan untuk mencapai mimpi itu. Nggak mungkin terjadi, ya. Anda bercita-cita dapat pekerjaan bagus, tapi tiap hari nggak pernah ngelamar, tidur mulu di rumah, ya tidak akan terjadi. Nggak mungkin Tuhan kirim malaikatnya, terus anterin kamu dapat satu pekerjaan yang bagus, ya. Itu juga tidak mungkin akan diberikan, ya. Karena Anda sendiri males-malesan, ya. Jadi itu satu respon daripada kita, itu sangat penting. Nah, ini yang kita akan pelajari. Komunikasi yang membangun relationship dengan Tuhan. Satu ayat lagi di sini kita melihat dalam Mazmur 16:7, Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Jadi pada waktu malam berarti Anda ini tidur, ya. Hati nurani, which is your inner voice, ya. Hati nurani, ya. Itu hatinya. Jadi Tuhan berbicara lewat hati nurani kita juga.
Ya, di sini menggambarkan satu cara yang lain Tuhan lakukan. Bagaimana dia berbicara kepada kita. Tadi kita melihat ada visi, ada lewat mimpi. Ini lewat hati nurani. Bagaimana hati nurani itu Tuhan berbicara lewat hati nurani kepada kita. Ini cara-caranya yang harus kita pelajari. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu yang dibutuhkan itu adalah hati. Anda bukan berkomunikasi secara fisik dengan mulut, ya, tapi melalui hati Anda. Anda punya hati nggak untuk meresponi apa yang firman Tuhan katakan, meresponi apa yang Tuhan komunikasikan kepada Anda, ya. Dan tentunya listening skill, ya. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi, saya berbicara, Anda mendengar. Ada 4 kemungkinan mendengarnya, ya kan? Nah, itu yang kita harus lihat, yang mana yang harus kita pelajari. Di dalam Lukas 8 ayat 5, Tuhan tekankan, ya, kalau Anda baca, terakhirnya Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tanda seru. Ada tanda serunya, ya. Jadi mendengar yang di tanda seru ini, maksudnya mendengar itu dengar-dengaran, bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, itu bukan mendengar. Ya. Jadi kalau Anda punya kuping untuk mendengar, nah di sini maksudnya adalah Anda mendengar secara menggunakan hati, kuping hati nurani Anda. Ya. Setelah Anda dengar, apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda tidak mendengar sama sekali, jadi dicuekin. Ya. Jadi Tuhan berbicara, kita mungkin main iPhone, and so on. Pokoknya kita nggak perhatiin. Ya. Saya balik sebentar ke ayat Lukas 8 ayat 5 ini. Ini tentang perumpamaan tentang proses menabur benih, ya. Jadi Tuhan banyak gunakan perumpamaan. Nah, benih yang ditaburkan itu tergantung daripada kondisi Anda taburin di mana. Tapi Anda dengar nggak ini bicara Tuhan? Di sini dikatakan, seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ya, Tuhan suruh naburin benih, Anda nggak dengar, ya, dicuekin. Anda naburnya sembarangan. Hasilnya apa? Hasilnya benih itu diinjak orang dan dimakan burung. Jadi pohon nggak? Nggak akan berbuah, jadi nggak ada buahnya. Ya. Apa penyebabnya? Kenapa Anda tidak mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan? Anda tidak dengar sama sekali. Pertama adalah kesombongan, ya, tinggi hati, ya. Jadi kadang-kadang berbicara, itu nggak benar lah, udah, ya. Itu satu penyebabnya, tinggi hati. Kedua adalah bitterness, kepahitan. Bedanya tipis, bitterness dan bitterness. Beda bahasa Indonesianya beda I sama E. Hurufnya sama. Bitterness kepahitan, bitterness kebaikan. Ya. Nah, kalau Anda menyimpan satu kepahitan, itu yang akan menyebabkan Anda terongrong di dalam kehidupan Anda itu. Selamanya itu akan tertutup berkomunikasi, ya. Kepahitan itu apakah misalkan disenggol jemaat satu langsung dia kepahitan, nggak datang ke gereja atau pindah gereja dan sebagainya, ya? Atau mungkin pendetanya ngomong begini menyinggung dia, kepahitan juga. Nah, itu kepahitan. Ingat ya, kepahitan itu, kalau kita kepahitan, mengalami kepahitan, itu yang tersiksa atau yang rugi itu bukan yang Anda, lawannya Anda itu bukan yang rugi kita.
karena kita kepahitan, kita selalu menghindar. Hati kita jadi gelap. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Apakah orang yang Anda pahitin itu dia merasakan nggak? Enggak, dia nggak tahu. Ya, kan firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, menajamkan sesamanya. Jadi manusia digunakan oleh Tuhan juga untuk menajamkan sesamanya. Untuk apa? Untuk naik kelas. Kalau Anda mau naik kelas, kalau dulu sekolah kan pengennya naik kelas ya. Ya, apalagi orang tuanya pengen melihat anaknya itu naik kelas dan juara, ya. Demikian juga Tuhan sebagai Bapa kita, Dia nggak mau melihat Anda terus baik terus, ya. 20 tahun jadi Kristen, baik terus. Ya. Itu kalau kata orang dunia itu baik terus 20 tahun namanya idiot, ya kan? Jelas ya. Jadi kepahitan ini yang harus kita rilis, ya. Jadi kita harus nanam sikap-sikap positif supaya kita tidak terblok untuk melihat komunikasi dengan Tuhan tadi. Atau yang ketiga, Anda memang nggak ngerti, ya. Anda nggak mengerti bagaimana berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau Anda nggak ngerti, Anda harus bersifat rendah hati. Artinya bisa diajar, ya. Jadi jangan pendeta Anda bicara, tegur sedikit, tersinggung. Itu bukan rendah hati, ya. Itu sudah kembali ke pride tadi, ya. Jadi mesti bisa diajar. Kalau kita nggak ngerti, jangan sok tahu. Kita belajar. Kalau kita belajar, itu nggak ada ruginya, ya. Jadi kalau misalkan kategori kita adalah nggak mendengar suara Tuhan, ya, komunikasi Tuhan komunikasi dengan kita dan kita tidak bisa mendengar, kita harus introspeksi diri. Apa kita ada di antara salah satu itu? Memang kalau kita mengerti bagus, artinya kita bisa belajar, ya. Tapi kalau kita bitterness atau kita pride, itu kita harus bertobat, hilangkan itu, ya. Yang kedua, listen but forget. Lupa itu adalah salah satu karunia Tuhan, ya, lupa. Coba Anda bayangin, kalau misalnya Anda mengalami satu trauma yang berat, ya, dikejar-kejar anjing misalnya, itu kan jadi trauma. Tapi kalau Anda tidak ada satu karunia yang Tuhan berikan kepada Anda, yaitu lupa, Anda tidak ada, berarti kan Anda ingat terus kan? Trauma itu akan terus sepanjang hidup Anda. Tapi mungkin 2-3 bulan Anda sudah lupa, Anda bisa hidup lagi, kembali baik lagi. Nah, itu karunia lupa, itu salah satu karunia, ya. Tetapi kalau Anda pakai terus, itu namanya pikun, ya. Jadi jangan dipakai terus. Pakai pada hal-hal yang penting, ya. Jadi jangan lupa. Nah, di sini Tuhan katakan Anda mendengar tapi lupa. Ini mungkin kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya. Lukas 8 ayat 7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Jadi Tuhan bicara, tebarkan benih. Anda tebarkannya di semak duri, karena dengar tapi lupa. Tadi Tuhan bilang taruh di mana ya ditanamnya? Udah di semak duri aja. Karena lupa tadi, ya Anda taburnya di tempat yang salah. Mati juga, ya. Tapi masih penting Anda sudah mencoba, ya. Sudah mendengar tapi lupa, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 22,
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, ya. Jadi kita harus mendengarkan firman tapi juga harus melakukan, ya. Habakuk, Nabi Habakuk menuliskan di dalam ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Disuruh ditulis. Kalau lupa, sudah mulai berumur kita, ya, seperti saya ini sudah merasakan, sudah mulai berumur, tapi ada yang masih daya ingatnya seperti ibu saya itu, daya ingat ini tuh luar biasa. Dia bisa mengingat karena dia zaman dulu tuh nggak bisa baca tulis. Jadi yang dipakai itu otaknya saja. Dia bisa mengingat semua shoppingan belanjaan, harganya berapa, belinya di mana, semua untuk laporan shoppingnya itu, ya. Nah, itu dia bisa tuangkan, suruh yang cucunya yang bisa menulis diketik. Tapi hanya pakai otak dia, nggak dicatat, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, jadi Tuhan katakan kalau sering lupa, ya ditulis, ya. Kita kan udah belajar menulis, aku digunakan, ya. Jadi itu yang kedua, kemungkinan yang kedua. Kita masih belum mau yang ini, ya. Yang ketiga, nah ini parah, listen but ignore. Kita mendengarkan tapi kita cuekin. Ini yang agak badung, ya. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu dan setelah itu tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya. Jadi Tuhan suruh ini, dia dengar, cobain lah di batu, ya. Hasilnya mati juga. Ini kenapa? Karena kita nggak fokus, ya. Kita bisa banyak takut ini, takut itu, ya. Itu takut itu adalah satu gambaran psikologis kita yang harus kita rilis. Kita harus ada satu positive thinking, ya. Jadi worries atau doubts ini itu merupakan lawannya iman, ya, faith kita. Jadi Anda ingin menumbuhkan iman atau menumbuhkan ketakutan. Kalau ketakutan Anda semakin gede, maka imannya semakin kecil. Jadi kalau Anda bayangin satu lingkaran penuh, ya, lingkaran penuh itu dibagi dua. Sebagian adalah iman, sebagian adalah ketakutan. Nah, lingkaran itu kan 360 derajat, kan? Jadi kalau iman Anda gede, maka ketakutan pasti kecil, ya. Orang selalu ada ketakutan, cuman ketakutan kita itu harus lebih kecil daripada iman kita, ya. Nah, kalau bisa 0,00 sekian persen daripada 360 derajat itu, ya. Jadi menumbuhkan iman dan menghilangkan ketakutan. Ah, ini uang. Uang juga satu hal yang sangat menjadi akar banyak permasalahan. Maka di dalam ayat-ayat kita banyak sekali berbicara tentang uang. Kita jangan sampai menjadi hamba uang, ya. Nah, itu Tuhan bicara. Jadi Anda fokusnya ke apa? Fokusnya ke uang, ya. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkannya. Jadi kalau Anda mencari kerajaan, belajar tentang firman Tuhan dan seterusnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Anda. Jangan susah payah manusia itu tidak akan menambahkan, ya. Ada lagi yang business. Ini bukan bisnis, business, ya. Sibuk. Kalau disuruh ke gereja, waduh, mesti kerja ini, atau mesti ini, mesti itu, ya. Jangan sampai Tuhan, kalau Anda ingin komunikasi, Anda berdoa, saya sibuk juga. Kalau Tuhan udah bilang dia sibuk, ya Anda udah nggak bisa ini. Anda punya satu channel hotline dengan Tuhan, tapi kalau sampai channel hotline itu ditutup, ya,
Itu jadi masalah, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini yang kita mau. Listen and hear. Listen itu mendengarkan, kalau hear itu dengar-dengaran, artinya apa yang kita dengar itu kita lakukan, kita praktekkan, ya. Itu mendengarkan secara benar, ya. Dan sebagian jatuh di tanah baik, setelah itu tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi kalau domba itu, domba dan gembala, ya. Kalau domba nggak dengar gembalanya, dombanya bisa kemana-mana, ya. Bisa dimakan serigala, ya kan? Bisa nyasar dan sebagainya. Akhirnya nggak balik ke kandang, ya. Tapi Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan aku, dan dia mengenal suaraku. Jadi kalau aku ngomong, dia tahu ini dari gembalanya, ikut, ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bicara, kita respon, kita lakukan apa yang Tuhan mau, ya. Jadi tiga kemungkinan. Pertama tadi kita melihat, kita dengar, mungkin kita tidak mengetahui caranya, ya, atau kita dengar tapi kita ignore, ya. Kita dengar, kita lupa, ya. Yang Tuhan mau itu kita dengar dan kita dengar-dengaran dengan Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu baru namanya komunikasi yang efektif. Coba Anda bayangkan suami istri, yang satu ngomong, yang satu cuekin, atau yang satu ngomong, yang satu bantah. Kan akan terjadi perang kemerdekaan, ya. Nah, jadi kita mengerti bahwa Tuhan mau, dia menggunakan berbagai cara, melalui mimpi, melalui visi, melalui hati nurani kita, dia akan berbicara kepada kita. Tapi dia mau kita mendengarkan, meresponi apa yang Tuhan lakukan, yang katakan. Tentunya kalau tadi poin pertama bahwa Anda tak dengar, tapi Anda nggak tahu caranya gimana mendengarkan komunikasi dengan Tuhan ini. Mungkin kita 20 tahun, 30 tahun sebagai Kristen, tapi kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Jangankan komunikasi dua arah, ya, komunikasi satu arah pun tidak pernah. Artinya yang Anda dengar itu adalah tiap hari ke gereja, tiap Sabtu, tiap Minggu ke gereja, Anda dengar firman Tuhan, habis itu keluar dari gereja udah maki-maki orang, ya. Itu kan tidak mengimplementasikan firman Tuhan. Itu artinya dengar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya. Itu yang bukan cara komunikasi yang benar. Jadi pada seminar ini yang ingin kita lakukan adalah kita akan mengerti Tuhan itu berkomunikasi dengan berbagai cara. Dan berbagai caranya itu kita harus mengerti apa yang Tuhan ingin komunikasikan, caranya seperti apa. Dan kalau Tuhan pakai caranya begini, kita menangkapnya seperti apa. Jadi bagaimana kita benar-benar berkomunikasi. Tuhan lewat mimpi, bagaimana kita menanggapi mimpi itu, mengerti tentang mimpi itu, kemudian kita berkomunikasi kembali kepada Tuhan. Itu komunikasi dua arah, ya. Satu arahnya udah nggak benar, apalagi kalau nggak sama sekali, ya. Jadi kadang-kadang kita Kristen udah berapa lama? Oh, udah 40 tahun di gereja, ya. Tapi pernah bicara dengan Tuhan? Nggak pernah, ya. Sama seperti kalau Anda suami istri udah kawin berapa lama? Oh, udah merayakan 50 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan, yang panjang sekali, ya. Tapi nggak pernah ngomong. Itu mungkin kalau orang dunia bilang sarap kali, ya. Nggak mungkin kalau komunikasi itu nggak pernah ngomong. Kalau kita suami istri,
Kalau kita ngomong terus dicuekin, ini berarti ada something yang salah, ya kan? Kita harus cari tahu, kita harus perbaiki apa sih salahnya. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, salahnya itu kalau dengan Tuhan itu bedanya, yang salah selalu kita, karena Tuhan itu penciptanya, nggak mungkin salah. Jadi kalau Anda tidak berkembang di dalam kehidupan kerohanian Anda, baby terus ya, selama 40-50 tahun di gereja atau menjadi orang Kristen, itu ada something wrong yang harus kita introspeksi. Kita lihat, kenapa? Kita komunikasi nggak dengan Tuhan? Bisa nggak kita mengerti apa yang Tuhan komunikasikan dengan kita? Maka kita saluran daripada berkat itu mengalir kepada kita atau enggak, ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan reflashback sejenak tentang ilmu psikologi, ya, ilmu psikologi. Human mind, pikiran manusia. Pikiran manusia menurut ilmu psikologi, ini ilmu orang dunia ya. Nah, itu kita akan pakai, kemudian kita akan mengerti bagaimana cara. Karena pada saat kita dilahirkan, nah seperti kita beli TV ya. Ini TV, ini manualnya. Anda bisa baca cara pakai TV itu. Waktu Anda dilahirkan kan nggak dikasih tahu. Ini babynya, kepada orang tuanya ini babynya, ini manualnya. Kalau mau kasih makan, suapin begini, nggak ada, ya kan? Itu kan belajar sendiri, ya. Jadi manusia kan, Tuhan katakan manusia diberikan akal budi, gunakanlah akal budi itu secara bijaksana, ya. Nah, kita harus mengerti bagaimana cara kerja otak kita, karena yang mengontrol seluruh kehidupan kita, tingkah laku kita itu adalah otak kita, ya. Kita ambil decision, kita mau ke gereja, kita mau ikut seminar atau enggak, itu adalah decision kita, ya kan? Nah, itu semuanya dikontrol sama apa? Sama pikiran, ya, mindnya kita. Jadi kita harus mengerti. Nah, pikiran manusia itu terbagi dua. Kita sebut conscious mind atau alam sadar, ya, subconscious mind atau alam bawah sadar, ya. Ini bukan mistik ya, hipnotis atau something yang berbicara tentang ini bicara secara fisiologinya, di mana manusia itu pikirannya terdiri dari dua. Nah, di sini digambarkan yang Anda lihat sehari-hari, Anda berpikir itu adalah conscious mind. Ini seperti gunung es ya di laut, gunung es di laut. Anda melihat gunung es cuman kelihatan dari atasnya, di bawahnya lebih gede, ya kan? Jadi artinya pikiran Anda sendiri setiap hari yang Anda gunakan itu yang kelihatan sama orang lain. Anda gila atau enggak, Anda agak miring dikit atau enggak, atau Anda baik atau enggak, itu hanya melihat dari conscious mind-nya. Karena conscious mind ini yang nanti mengontrol subconscious mind-nya. Nah, sebetulnya yang melakukan lebih banyak adalah subconscious mind. Conscious mind itu adalah yang membuat decision, sedangkan subconscious mind itu accept, ya. Jadi kalau misalnya saya disuruh coba gerakin tangan begini atau gerakin tangan begini, yang perintah saya gerakin itu adalah conscious mind saya. Ya, saya bilang gerakan bentuk lingkaran begini. Tapi kalau misalnya Anda punya subconscious mind-nya agak ngaco, gerakan lingkaran. Nah, itu berarti kan Anda punya subconscious mind-nya itu programnya ngaco, ya. Jadi program yang tersimpan yang Anda belajar dari kecil sampai dewasa, itu program-program itu tersimpan di dalam subconscious mind. Itu nanti kita akan melihat itu ada long term memory-nya dan sebagainya. Tapi yang memerintah bekerjanya itu adalah conscious mind tadi. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak dikontrol seperti bernafas, ya, bernafas yang melakukan itu adalah subconscious mind. Bukan disuruh bernafas. Anda akan capek kalau disuruh bernafas, ya. Anda kan harus bernafas 24 jam kan?
Jadi nggak mungkin kalau bernafas 24 jam, ayo bernafas, jangan berhenti. Kalau berhenti kan mati kan. Jadi kalau disuruh nggak bisa. Jadi di sini subconscious mind itu ada programnya, ada yang sudah terprogram secara otomatis, sudah di set pakai timer, ya, di set kerjanya terus. Jantung mompa itu juga adalah subconscious mind yang bekerja, tapi secara otomatis. Kalau jantung berhenti mompa juga Anda mati, ya kan? Jadi hal-hal ada yang otomatis yang sudah diprogram, ada hal yang kita belajar kemudian kita jadi program. Misalnya Anda driving skill, Anda bawa mobil, Anda pertama kan belajar, nggak mungkin belajar terus kan? Kalau udah bisa ya udah kan, nggak perlu. Ini nanti kalau udah biasa bawa mobil gitu, nanti gimana ya masukin gigi lagi? Nggak perlu mikir, nyalain jalan, mau kemana gitu. Sampai misalnya kalau jalan yang udah biasa tiap hari dijalanin, nggak perlu mikir. Tapi kalau ke tempat yang baru kan Anda mesti mikir kan. Nah itu sudah diprogram. Pertama Anda belajar itu adanya di conscious mind ini. Kemudian setelah Anda udah terbiasa, itu nanti disimpan di dalam long term memorinya subconscious mind. Dan itu akan dilakukan. Seperti kalau tadi lingkaran, ya lingkaran begini, udah nggak mungkin lingkaran bentuknya begini kan. Jadi sudah terprogram. Tapi kalau Anda dari kecil diajarin ya, lingkaran tuh begini, pasti Anda begini terus, ya kan? Jadi tergantung bagaimana memprogramkannya. Nah makanya itu sangat penting. Waktu Anda memprogram otak Anda, ya, pikiran Anda tadi Anda program, itu harus diprogramkan yang positif. Makanya kalau kita program itu harus yang positif, jadi positive thinking. Kita kalau ngomong ke anak kita yang kecil, kalau gede kamu jadi dokter, nggak mungkin gede jadi tukang sampah, kan nggak mungkin begitu. Kita bicara yang positif kan. Ya demikian juga ini pemikiran ini harus positive thinking. Karena kalau Anda negatif maka tersimpan di dalam otak. Seperti tadi, kalau saya program lingkaran tuh begini, nanti gede orang suruh gambar lingkaran, dia di sekolahan gambarnya begini, ya kan? Kan jadi orang blow on kan? Jadi pilihan ada di tangan kita, memilih memprogram otak kita secara positif atau memprogram secara negatif. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah satu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau yang jelek-jelek, yang tentang bitterness segala macam itu adalah rancangan iblis, ya. Jadi kita mau supaya kita juga merancang kehidupan kita itu dengan program-program yang positif, ya. Karena Tuhan berikan kita akal budi. Bisa aja kalau Tuhan program semua positif, ekosistemnya kan jalannya jadi nggak seimbang kan. Nah itu makanya dikasih pilihan, kamu boleh memilih, ya. Tapi dikasih tahu bahwa ini jalan benar, ini jalan nggak benar, kamu memilih, ya. Nah di sini kita melihat conscious mind itu 20%, itu adalah pemikiran. Kita bisa memutuskan, kemudian panca indera kita, ingatan jangka pendek. Kalau kita lost memory kita jangka pendek, itu tetangga ada satu yang dia ingatan jangka pendeknya lost, ya. Tapi ingatan jangka panjang enggak. Ingatan jangka pendek itu kalau kita bicara sekarang, 2 menit kemudian apa yang kita bicarakan dia lupa. Jadi waktu itu saya bertamu ke rumahnya, lalu bicara dia nanya apa segala macam. Terus bentar lagi, 5 menit lagi dia nanya lagi. Saya bilang lucu juga. Ini jadi ingatan jangka pendek. Nah ingatan jangka pendek ini di dalam proses kita tidur itu nanti itu akan dilakukan proses filterasi di filter. Apakah ini bisa menjadi jangka panjang atau enggak? Itu tentunya ada satu proses kapan masuk ke sana. Seperti kalau kita filing di rumah, storage di rumah. Kalau ini masih mau pakai tapi taruh di sini samping dulu, karena mungkin mau dipakai. Tapi kalau yang udah nggak dipakai masuk gudang, ya.
Tapi yang ini kalau udah 3-4 bulan nggak pakai, masuk gudang. Nah itu tentunya ada proses untuk jangka panjangnya. Demikian juga seperti kalau Anda belajar mobil, ya, belajar mobil, hari pertama nggak mungkin langsung dimasukin ke memori jangka panjang, ya. Jadi Anda belajar, kira-kira Anda sudah mantap, pemikirannya itu nanti akan masuk jangka panjang, ya. Keinginan, intuisi, imajinasi, persepsi, ini semuanya adalah dilakukan oleh conscious mind. Sedangkan kebiasaan, ketaatan, emosi ini semuanya adalah subconscious mind. Anda nggak pernah misalnya dengar berita yang sedih, terus Anda punya pikiran, cepat nangis. Kan nggak begitu kan? Ya, Anda tidak memerintahkan dari otak conscious mind Anda suruh diri Anda tuh nangis. Itu terjadi dengan sendirinya karena emosi itu yang bekerja, ya, emosi yang bekerja itu yang dilakukan. Jadi sudah bagian daripada subconscious mind. Kemudian protection, kreativitas, automatic body function dan program function. Nah ini automatic body function tadi seperti jantung, bernafas, program function seperti lingkaran itu begini, bawa mobil itu begini, ya. Itu satu kebiasaan. Jadi baru-baru ini saya pertama kali bawa mobil di Amerika, itu setirnya kan kiri sama kanan. Kalau kita di kanan, dia di kiri. Terus signalnya lampu sennya itu kanan. Sedangkan kita signalnya kanan, kirinya wiper. Kalau dia signalnya kiri, kanannya wiper. Jadi pertama kali bawa, kan kita udah terbiasa kan? Kita tahu bahwa itu bedanya itu, ya kita belajar, ya. Cuman waktu kita pertama kali bawa di New York, itu pertama yang kita mau baru keluar kita mau belok, wipernya nyala. Kita udah kagok ya, maksudnya kalau dia udah kiri dan kanan udah beda, kan kita udah yakinin bahwa kalau kita belok kiri kan langsung, kalau belok kanan nyebrang. Kalau dia kan belok kanan langsung, belok kiri nyebrang. Itu yang bahaya kan, kalau kita salah berarti kita berlawanan arah. Itu saya betul-betul yakinin bahwa ini kiri sama kanan itu. Tapi kalau wiper kan nggak terlalu dangerous ya. Nah itu yang saya pastiin, belok kiri, pastiin ini nyebrang, itu nggak masalah. Tapi wiper ini yang nggak bisa. Karena kenapa? Karena ini sudah terprogram di sini. Kalau sen kanan, ternyata saya pencet kanan ya wiper, ya. Nah itu terus saya beli di LA selama 1 minggu lebih kerjaan kantor, itu kan bawa mobil kan udah terbiasa. Pulang ke sini saya bawa mobil lagi terbalik. Jadi ya hari pertama aja jadi sesuaiin lagi. Saya jalanin wiper ke kantor, jadi yang kiri yang saya jalanin. Nah itu kan berarti memori jangka panjang saya udah mulai terkontaminasi sama yang program tadi, ya. Jadi ini yang bicara program function yang kita store di dalam memori jangka panjang kita, ya. Seperti kalau kita lama nggak pulang Indo, kita bawa mobil, itu ngeri. Dulu berapa tahun saya nggak pulang Indo, bawa mobil itu orang kalau di Indo kan unlimited speed ya. Saya bawanya 50. Jadi orang nyelak sini, biarin deh, pokoknya nyampe. Jadi yang mestinya setengah jam nyampe, saya sampai 1 jam setengah. Itu baru penyesuaian ya, karena belum biasa gitu. Nah itu kebiasaan kita itu terprogram di sini, ya. Nah tadi yang saya katakan bahwa human mind itu conscious mind memerintahkan subconscious mind, kemudian bodinya disuruh melakukan aksi. Jadi seperti tadi saya bilang, saya perintahkan body saya melakukan, coba tangannya digerakkan secara lingkaran, bodinya bergerak. Proses ini yang perintah adalah conscious mind, yang melakukan adalah subconscious mind. Pada saat dibilang gerakan tangan,
secara lingkaran. Nah, si subconscious mind ini langsung loading dari memori programnya. Kalau lingkaran itu begini, maka dilakukan, ya. Nah, itu makanya bodinya menjadi ada satu action, ada resultnya. Ada contoh supir taksi. Kita ambil contoh supir taksi. Supir taksi, ada satu taksi, terus ada orang naik, terus orang naik ini jalan. Begitu jalan, ini penumpangnya tepok pundaknya si supir taksi. Si supir taksi kaget, langsung nancep gas. Ya, kaget langsung nancep gas. Hampir tabrakan. Akhirnya dia bisa mengontrol diri, berhenti. Dia bilang, "Pak, jangan sekali-sekali tepuk pundak saya." Kagetnya setengah mati kan. Terus si penumpangnya nanya, "Kenapa?" "Enggak, masalahnya saya hari ini pertama jadi supir taksi. Hari ini pertama jadi supir taksi, jadi masih kagok ya. Terus Anda penumpang pertama, itu lebih kagok lagi." "Loh, emang kenapa sampai kagetnya begitu?" "Soalnya dulu saya mobil supir mobil jenazah." Itu menggambarkan apa? Karena sudah terprogram di dalam otak dia, penumpang dia nggak bisa ngomong sama dia, apalagi nepok kan? Itu sudah program bertahun-tahun, ya kan? Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba penumpang ini tepok, udah kabur, ya. Jadi itu bicara adalah ini subconscious mind kita yang sudah terprogram di jangka panjangnya di dalam subconscious mind kita. Jadi dia gambaran jelas bahwa penumpang saya adalah jenazah, nggak bisa bereaksi. Jadi tiba-tiba ada yang tepok, dia loading, ini pasti setan. Nah itu gambaran sedikit ya tentang jadi kita sebagai manusia, kita belajar tentang ilmu psikologi ini, bagaimana cara kita beroperasi secara benar. Kita belajar, cara kita belajarnya biasanya kita kalau dari kecil kan kita belajar secara naluri ya, naluri kita bekerja, ya. belajar dan seterusnya. Tapi ada hal-hal yang naluri nggak mampu, ya. Seperti misalnya satu karakter, Anda mesti sebagai orang tua, Tuhan titipkan anak kepada Anda untuk dididik. Kalau Anda tidak mendidik anak Anda secara benar, itu akan menjadi nggak benar, ya. Berarti Anda tidak menghargai trust yang diberikan oleh Tuhan kepada anak Anda, ya. Nah, makanya anak kecil itu mesti dibimbing, ya. Kalau salah ya mesti ditegur, ya. Nah, ada satu penelitian di Amerika, ya. Penelitian yang dilakukan di tahun 60-an, ya, dari Stanford University. Stanford University itu adalah universitas yang di California, dekat dengan San Francisco, ya. Itu universitas cukup tua. Di tahun 60-an itu ada seorang psikologis, ya, psikologis yang bernama Walter Mischel. Itu melakukan satu penelitian tentang bagaimana anak kecil ini bisa mengontrol dirinya, ya. Tes ini sangat terkenal. Tes ini disebut marshmallow test. Marshmallow tahu ya, yang lembek-lembek marshmallow ya. Anak kecil kan biasanya demen marshmallow kan. Jadi ceritanya begini, ada beberapa anak kecil, nanti satu-satu dikasih marshmallow. Dikasih tahu gini, saya kasih kamu satu marshmallow, ya. Kalau kamu tidak makan marshmallow ini, waktu saya balik, saya kasih satu lagi, jadi 2. Tapi kalau kamu makan, maka kamu cuma dapat 1 itu, yang kedua nggak ada.
Jadi bagaimana anak ini bisa kontrol diri nggak? Nunggu dapat 2, atau kalau makan sekarang, kalau nggak bisa nunggu, nggak bisa kontrol diri, berarti cuma dapat 1. Ya. Nah itu melihat dari sisi situ, ya. Kita lihat sekilas tentang jadi nggak apa-apa. Jadi kita ini, nah kemudian dari hasil penelitian itu oleh Harvard University di Boston itu dilakukan satu penelitian lanjutan. Jadi berdasarkan keberhasilan ini bahwa ada anak kecil yang bisa mengontrol, ada yang tidak. Nah, Harvard University ini melakukan penelitian itu anak kecil yang menjadi sampel tesnya itu di follow up sampai dewasa berumur 18 tahun. Jadi dari umur 2 tahun itu diikutin terus sampai 18 tahun. Nah, anak kecil yang dapat 2, yang artinya bisa mengontrol diri, itu dalam kehidupan dia itu berhasil. Jadi dalam sekolahnya segala macam itu dia bisa berhasil. Sedangkan yang tadi marshmallow-nya cuma 1 yang nggak bisa mengontrol diri, itu kebanyakan drop out school dan sebagainya. Itu penelitian dilakukan. Jadi kalau kita bisa mengerti bahwa anak kita itu nggak bisa mengontrol diri, kita tentunya bisa mengatur supaya dididik supaya dia bisa mengontrol diri. Nah ini penting karena kalau Anda tidak bisa mengontrol diri, berarti segala sesuatunya itu kan jadi emosional kan. Misalnya orang singgung dikit langsung marah, itu nggak bisa mengontrol diri. Jadi ngontrol diri itu penting. Nah kalau karakter waktu masih kecil kita tahu, kita mencoba untuk mengintervensi. Tentunya kita jangan lupa bahwa kita tidak melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berbasis pada Tuhan, ya. Terkutuklah bagi orang yang mengandalkan kekuatan manusia, ya. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi kita harus bisa menggunakan akal budi kita, ya. Jangan bilang, oh ini mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih anak untuk dipercayakan anak, ya udah Tuhan yang kasih, kita andalin Tuhan, Tuhan yang jagain, Tuhan yang gedein. Nggak bisa begitu, nggak dikasih makan mati, ya kan? Jadi itu yang harus kita lihat. Nah, itu sekilas tentang pemikiran manusia, ya. Jadi kita mengerti bahwa itu adalah gambaran tentang bagaimana cara kerja manusianya, pemikiran manusia di dalam pikiran dia. Ada conscious mind, ada subconscious mind. Kemudian tadi kalau kita bicara mimpi atau visi, mimpi tadi itu berarti kita berhubungan dengan subconscious mind karena Anda sudah pada mimpi itu kan pada saat Anda tidur kan, ya. Berarti ada hubungannya dengan tidur. Kemudian yang bekerja itu bukan conscious mind Anda lagi, subconscious mind, ya. Anda tidur itu kira-kira kegiatannya apa yang tidak dilakukan? Tidur itu bukan shutdown semuanya kayak matiin lampu semua, enggak. Body Anda masih bekerja, yang istirahat cuman conscious mind doang. Conscious mind Anda istirahat. Semua bagian body yang lain itu bekerja. Nah itu kita harus mengerti secara fisiknya itu waktu kita tidur apa yang terjadi, ya. Kita lihat kebutuhan tentang tidur. Kalau anak baru lahir sampai 2 bulan itu tidurnya seperti koala, 12 sampai 18 jam. Koala itu tidurnya 19 jam sehari, ya. Binatang yang paling santai, ya. 19 jam sehari. Nah itu baby kan belum tahu apa-apa, dia pasti banyak tidur.
Kemudian semakin kita menanjak dewasa, kalau kita sudah dewasa, kebutuhan tidur kita itu antara 7,5 sampai 9 jam. Ya. Masing-masing berbeda-beda, tapi minimumnya 7,5 jam. Jangan ada satu mitos mengatakan semakin tua Anda semakin berkurang kebutuhan tidurnya. Bukan semakin berkurang karena Anda ada masalah di tidur, jadi banyak pikiran dan sebagainya. Itu yang menyebabkan Anda kurang tidur, ya. Dan itu dijadikan mitos. Tapi kebutuhan tidur kalau sudah dewasa itu artinya 18 tahun ke atas, 7,5 jam minimum itu tidur. Dan kita akan melihat bagaimana cycle proses tidur itu supaya kita mengerti, ya. Karena mimpi itu nggak datang dengan sendirinya. Kalau Anda bisa mimpinya menjadi bukan mimpi dari Tuhan, mimpi dari iblis, berupa nightmare dan sebagainya, kan? Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi kita mesti bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan yang benarnya itu seperti apa, ya? Pertama kita harus tahu dulu Anda kebutuhan tidurnya minimum 7,5 jam sehari, ya. Kebutuhan tidurnya tergantung orangnya, kebutuhannya kurang atau 7,5 cukup nggak? Kalau kurang ya ditambahin, ya. Nah, itu masing-masing bodinya bisa bicara. Setiap hari, ya, bukan dikumpulin. Jadi misalnya kalau 2 hari saya nggak tidur, weekend saya dobelin. Nggak bisa, ya. Oke. Tahapan tidur. Tahapan tidur itu secara psikologis ini dari hasil penelitian tahap 1 itu saya katakan N1 itu merupakan transisi untuk tidur. Itu kurang lebih berlangsung 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit berarti Anda otaknya menerawang kemana-mana. Kalau tidur tadi yang bekerja apa? Yang tidak bekerja apa? Conscious mind, ya kan? Jadi subconscious mind akan bekerja, tapi subconscious mind Anda harus istirahat. Kalau pikiran Anda menerawang, berarti itu kan pikiran conscious mind Anda, kan? Dibikin nerawang kemana-mana, ya nggak bisa tidur. Jadi bukan karena Anda nggak bisa tidur, karena tadi banyak minum kopi dan sebagainya gitu. Tapi pikiran Anda menerawang kemana-mana. Kopi itu satu zat yang bisa menyebabkan conscious mind Anda itu aktif, ya. Ada zat nikotinnya, zat apa sih? Kopi, kafein. Kafeinnya itu menyebabkan keaktifan daripada otak itu. Otaknya adalah conscious mind-nya, sehingga Anda menerawang kemana-mana, mikirin belanja itu nggak, mikirin mau beli makan itu, besok belanja di sini dan sebagainya. Itu pikirannya merawang, ya. Atau besok enaknya pakai baju apa ke kantor dan sebagainya. Itu menerawang sebelum tidur. Anda cuma dikasih waktu 5 menit. Jangan menerawang kemana-mana. Blok pikirannya supaya bisa tidur, ya. Jadi itu masalahnya di kita, ya. Itu N1. N2 itu berlangsung antara 10 sampai 20 menit dan itu merupakan 50% daripada waktu tidur kita. Jadi kita waktu tidur 50% berlangsung di N2, ya, 50%-nya. Jadi kalau Anda tidur 3,5 jam, 3 jam 75 menit kurang lebih itu berada di light sleep N2, yes. Tidur ringan. Pada fase tidur ringan ini biasanya gampang terbangun. Jadi kalau Anda tidur terus ada bunyi sedikit, kecuali jalan aja ingat bangun, dengar, ya. Itu berarti Anda masih ada light sleep, ya. Kemudian N3 deep sleep. Deep sleep ini kurang lebih berlangsung 20%, termasuk N1 5 menit tadi. Jadi kalau N1 dan N3 ditambahkan kurang lebih 20%, ya. Berarti kurang lebih sejaman, ya, sejaman dari 7,5 jam. Sejam 40, ya. 7,5 kali 20%, 1,5 jam, ya, 1,5 jam. Jadi 1,5 jam di deep sleep. Nah, deep sleep ini prosesnya
sangat penting. Di sini kita lihat. You are difficult to awaken. Jadi Anda susah bangun. Jadi kalau sudah tidur, apalagi kalau udah ngorok ya. Pada saat Anda bangun, misalnya terbangun, Anda susah untuk adjust. Jadi kalau misalnya Anda sudah berada dalam fase yang deep sleep, tiba-tiba dibangunin, bangun woy. Udah jam berapa lo? Ya kan? Itu bangun terus suruh jalan bisa jatuh loh. Itu kalau berada di deep sleep, makanya kan kalau orang katakan kalau bangun duduk dulu. Kemarin Pak Petrus yang khotbah tentang duduk dulu, berdoa dulu, bangun. Pelan-pelan ya. Itu intinya Anda berada di bawah ini deep sleep ya. Kalau light sleep enggak. Jadi ini masih di awang-awang ya, pikirannya belum balik, hun-hunannya belum balik. Nah, dalam proses ini otaknya sangat slow bekerja, dan di dalam proses ini biasanya yang di restore itu adalah fisik. Ya. Jadi kalau Anda berada pada tidur fase deep sleep, ya, itu fisik Anda akan restore, ya. Pegel-pegel hilang dan sebagainya. Pokoknya yang fisik ya, yang fisik. Kemudian masuk ke dalam REM sleep. Ini yang disebut dream sleep. Dream sleep itu kurang lebih 30%. Jadi kurang lebih 2 jam lebih sehari, dari 7,5 jam itu berada di dalam dream sleep. Dimana pada fase ini Anda baru bisa bermimpi, ya. Jadi kalau Anda misalnya tidur di deep sleep, kita akan lihat polanya, cara sleepnya ya. Nah, pola bermimpinya ada di sini. Pada saat Anda tertidur di dalam fase ini, itu yang di restore apa? Itu adalah pikiran. Pikiran yang di restore. Jadi kalau Anda kurang tidurnya di yang dream sleep ini atau yang saya sebut REM. REM itu adalah rapid eye movement. Itu pada saat Anda tidur yang sudah masuk fase ini, mata Anda berputar-putar, bergerak. Bergeraknya tapi nggak terbuka ya, kelopak mata tertutup. Secara fisik itu bergerak-bergerak. Itu nggak tahu kenapa begitu, tapi secara ilmiahnya itu diselidiki, mata Anda aktif. Nah, dalam fase ini sebetulnya Anda tidur pules, ya. Yang sedang terjadi itu adalah proses mengembalikan pikiran Anda ke fase yang segar, ya. Jadi ada dua, kalau deep sleep secara fisik, kemudian REM sleep itu adalah secara pikiran. Jadi dua-duanya harus segar ya. Kalau misalnya Anda kurang tidur dan mood Anda kurang bagus di pagi hari, itu artinya pikiran Anda itu kurang refresh. Karena pikiran itu refreshnya lewat REM sleep ini, ya. Jadi kalau kurang tidurnya karena REM sleepnya kurang, maka mood Anda kurang bagus, ya. Bangun pagi udah langsung marahin orang, ya. Nah itu berarti REM sleepnya kurang. Dan kita nggak bisa milih, REM sleep kurang, saya mau REM sleep dulu, nggak bisa, ya. Jadi kita mesti tahu cara kerja tidurnya itu. Nah, cara cycle-nya seperti ini. Ini Anda bangun dalam posisi belum tidur, Anda masuk N1, transisi. Berapa lama? 5 menit. Pikiran jangan menerawang kemana-mana. Kalau menerawang, ya, mungkin Anda depresi dan sebagainya, atau banyak pikiran karena ada masalah, banyak utang, pikirin cara bayarnya, ya, dan sebagainya. Menerawang selama tidur, mau tidur, nggak bakalan tidur. Anda cuma jatahnya 5 menit, ya. Nah itu N1 cuma sekali. Jadi transisi cuma sekali di dalam proses mau tidur. Kemudian akan masuk ke N2. Dari N2 itu nggak langsung, dari N2 terus ke N3 deep sleep ya. Dari N3 terus balik lagi ke N2. Dari N2 baru ke REM. Nah cycle yang ini
berlangsung kurang lebih 90 menit satu cycle. Jadi kalau Anda 7,5 jam itu kurang lebih berlangsung, ini kurang lebih ya, berlangsung antara 4 sampai 45 cycle satu malam. Jadi Anda mengalami proses tidur itu cycle-nya. Jadi nggak semuanya Anda deep sleep dulu. Atau karena saya kurang, saya pilih REM sleep dulu. Karena moodnya kurang bagus, saya mau REM sleep dulu. Nggak bisa. Tidur itu mulainya dari N1, terus ke N2, light sleep, deep sleep. Ini berarti Anda melakukan refreshing bodinya ya, refreshing bodinya. Nah, kalau misalnya Anda nap, tidur siang, misalnya tidur siang atau tidur sebentar, ya. Kadang-kadang kan kalau drive jauh Sydney Brisbane, Anda tidur dulu. Nah, tidur dulu itu nggak bakalan nyampe REM. Hah? Bisa? Hah? Kebangetan banget ya sampai ke REM ya. Mungkin bisa. Ya. Jadi ini 90 menit. Nah, ini penting cycle-nya. Anda tidur itu cycle-nya 90 menit. Nah, kalau biasa Anda kalau bangun tidur itu bagusnya itu kalau Anda sudah complete cycle-nya. Jadi kadang-kadang kita tidur gini, wah gua tidurnya kurang setengah jam lagi deh. Itu nggak benar. Karena setengah jam itu tidak satu cycle kan. Jadi Anda mungkin bangunnya di tengah-tengah deep sleep yang masih bengong. Ya. Jadi bagusnya kalau Anda mau bangun itu misalnya kalau posisi tidur jam 11 atau jam 10 tidur. Jam 10 tidur berarti kalau 7,5 jam kan 5.30 kan? 5.30 bangun. Nah, itu 5.30 jangan 5.70. Nggak ada 5.70. Jangan tambah 20 menit lagi jadi 5.50 kan? Nah, jadi itu tidurnya harus dalam cycle ini. Jadi kalau misalnya makanya ada yang disebut dengan biological clock ya. Itu dalam diri kita kalau kita sudah terprogram itu kita pas jam segitu itu kita pasti bangun. Kecuali kalau kita capek banget. Nah, capek banget itu atau karena jet lag karena terbang jauh itu mengganggu kita punya siklus. Tapi kalau kita mau bantu dengan Becker itu sebaiknya di set dalam multiply 90 menit. Jadi kalau kita tidur jam 10, biasa golek-golek dulu 5 menit, kurang lebih mungkin taruhlah Anda susah tidur kasih setengah jam. Nah, ini di setnya bangunnya pas gitu. Kurang lebih, ini sih nggak exact tapi kurang lebih. Jadi tidurnya supaya bangunnya itu pas saya habis REM gitu. Ya. Jadi itu baru prosesnya. Jangan orang lagi ngimpi enak-enak dibangunin. Tanggung cerita Tuhan belum selesai. Ya. Tuhan suruh belok mana ini? Bangun. Belok kiri atau belok kanan? Ya kan? Jadi harus usahakan kita belajar bagaimana secara ininya, secara manusianya. Nah, ini bicara kalau Anda dalam posisi tidur, bangun, kemudian Anda masuk ke dalam N1, yaitu 5 menit, ini kecil ya. Garisnya kan kecil kan grafiknya ya, kalau diambil grafiknya. Ini disebut sleep architecture. Ini seperti bangunan gedung-gedung ya. Karena bentuk grafiknya seperti itu, makanya disebut arsitektur tidur. Seperti arsitektur gedung ya. Jadi di sini N1 kecil 5 menit, kemudian langsung ke N2, kemudian N3. Anda lihat N3-nya panjang kan? Itu nggak dibagi rata, setiap cycle itu nggak sama, ya. N3, kemudian N3 balik lagi ke N2, kemudian baru masuk tidur. Nah, masuk mimpi. Mimpinya itu awalnya dikit. Jadi kalau 15 menit sampai termasuk mimpi, hebat. Ya. Kemudian balik lagi ke N2. Ya kan, nggak ke N1 lagi, nggak transisi lagi. N2, kemudian
N3. Nah, N3-nya Anda lihat semakin kecil, ya kan? Di akhir daripada tidur ini, N3 udah nggak ada, tapi mimpinya semakin panjang. Jadi yang enak tuh lagi mimpi tuh lagi subuh-subuhnya, ya. Jangan dibangunin kalau lagi enak tidur, ya. Nah, proses mimpi komunikasi itu terjadi di mimpi itu. Jadi kalau misalnya Anda tidur siang, tidur misalnya 2 jam. 2 jam kan baru sampai sini, mungkin mimpinya kecil-kecil atau mungkin nggak sama sekali, ya. Karena di sini pada saat tidur itu bisa mimpi. Itu cuma bisa, belum tentu mimpi. Cuman kalau Anda ini panjang kan kemungkinannya masih lebih besar untuk mimpinya kan. Ya. Jadi kalau tidur siang sejam nah ini mah habis. Ya. Habis sama deep sleep. Nah, biasanya kalau kita capek banget, kita tidur sejam, fisik kita fresh ya, tapi otak kita belum tentu. Karena otak adalah REM sleep-nya. Ya. Jadi kita mengerti tentang secara ilmiahnya bahwa ini cara tidurnya, ya. Jadi tidur itu penting. Kalau kita tidur kurang, itu kalau secara REM-nya kurang, berarti secara pikiran kita akan terganggu, ya. Dan kita biasanya moodnya jelek. Jadi kalau Anda pagi hari moodnya jelek, itu kita tahu REM sleep-nya kurang, ya. Karena mungkin keambilnya sama yang N1-nya. Kan Anda 7,5 jam, N1-nya jatahnya 5 menit, N1 Anda ambil 1,5 jam, ya kurang, tidurnya kurang. Jadi kalau bangun tidur pagi kurang, N1-nya banyak ya. Ya. Tapi kalau selalu ya, prioritas itu adalah fisik. Karena kalau fisik Anda nggak mampu, jadi prioritas, makanya Tuhan ciptain prioritas itu adalah yang deep sleep dulu, yang untuk refreshing fisiknya. Kalau fisik jalan walaupun pikiran masih kurang mood, masih lumayan lah ya. Ke kantor tapi marah-marah mulu. Tapi kalau pikirannya yang lebih panjang duluan, terus fisiknya enggak, loyo, mungkin nggak sakit, nggak ke kantor, ya. Jadi biasanya pikiran ya. Nah, jadi penting. Jadi kita mengerti secara ilmiahnya. Kemudian tentunya tidur itu kalau mau mimpi tentunya itu dipengaruhi juga oleh banyak faktor. Salah satunya posisi tidur. Posisi tidur penting. Kalau tidur nggak mungkin berdiri, angkat satu kaki. Kalau binatang kan ada ya, binatang ada yang tidurnya gini, tidur sampai deep sleep. Kemudian kalau sudah masuk deep sleep dia rebah, berdirinya tidur, ya. Tidurnya berdiri, berarti mendengarkan. Berarti memperhatikan ya, bagus. Ya, jadi ada yang seperti itu. Jadi kita tidur posisi penting. Nah, di sini kita melihat posisi tidur. Kalau posisi tidur begini biasanya masih honeymoon ya. Posisi tidur ini sebetulnya biasanya mungkin berlangsung beberapa bulan selama honeymoon ya. Habis itu nggak akan begitu. Karena posisi tidur ini nggak bagus. Peredaran darahnya terjepit. Anda akan mendapat gangguan. Ya. Bukan mimpinya bisa. Kadang-kadang kalau misalnya Anda kesemutan kan terus mimpi yang dikejar apa gitu. Ya kan? Kejepit. Nah, itu posisi tidur yang pertama yang mungkin yang biasanya honeymoon lah. Mungkin 3 bulan, habis itu udah enggak, ya. Ada yang posisi tidur seperti ini. Ini biasanya yang posisi tidur ini, ya. Sekarang posisi tidurnya kan ini tidak menunjukkan berkelahi ya. Bisa juga berkelahi, kalau berkelahi bisa ya. Tapi ini menunjukkan bahwa masing-masing kasih space, privacy.
tidurnya jadi jangan terganggu supaya REM sleep-nya enak, ya, moodnya bagus, ya. Kalau ini mungkin ada masalah. Ini tidur sampai begini ya. Jadi apalagi yang tidurnya yang begini nih. Ini udah masalah. Ini mendingan pindah kamar ya. Ini jelas pasti mimpi buruk ini. Ya. Jadi tidur itu ya kita nggak bisa mengatur pola tidur ya, tapi kita cari yang comfort supaya kita punya tidur yang cycle-nya bagus sampai ke REM-nya, dan REM-nya itu teratur. Ada yang ngalamin kayak gini? Ini yang nggak bisa, ini sih sampai REM sleep, yang ini nggak bisa tidur. Ini M1-nya panjang ya. Ya, jadi itu posisi tidur mempengaruhi bagaimana kita tidur. Karena kalau misalnya Anda tidurnya kurang, misalnya seperti ini nggak bisa tidur, terus N1-nya panjang, jelas Anda punya REM-nya tuh kurang dan tidak akan bisa mimpi. Kemungkinan untuk mimpinya akan kurang, ya. Jadi penting kita mengerti caranya, karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita, tapi kita tidurnya ngaco, ya. Kita mungkin tidurnya sejam bangun, nggak akan ke REM, ya. Sejam itu kan deep sleep terus kan, tidur lagi deep sleep terus, ya nggak akan mimpi. Jadi kita harus mengerti cara kerjanya ini, cara kerja tidur ini, ya. 95% dari dream, ya, 95% dari dream itu kebanyakan mengenai diri kita. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tuhan berkomunikasi itu kebanyakan berbicara kepada kita, ya, 95%. Yang 5% tentang orang lain. Nah, tentang orang lain ini biasanya sifatnya profetik, ya. Jadi bernubuat. Kemudian kalau dream yang berulang-ulang, ya, ini kita dreamnya tuh sama terus, atau mungkin topiknya beda tapi intinya sama gitu. Kita bermimpi seperti itu berarti Tuhan berbicara berkali-kali, Anda nggak nanggapin. Kembali lagi Anda introspeksi ke komunikasi. Anda berada di komunikasi yang mana? Yang listen, ignore, lupa, atau yang listen dan hear, ya. Jadi Anda harus introspeksi. Atau Anda mungkin nggak tahu caranya, ya, doesn't know how to communicate, ya kan? Nah ini yang biasanya mimpinya berulang-ulang. Atau juga bisa juga berulang-ulang ini terjadi dalam beberapa hari, mimpi lagi, mungkin seminggu lagi mimpi yang sama. Tapi kalau dalam satu malam Anda mimpinya yang sama terus, itu mungkin persoalan yang Anda hadapi itu benar-benar berat. Jadi Tuhan bicara berkali-kali, ya, dalam satu malam, ya. Kita akan belajar lebih jauh bagaimana kita mengerti tentang di sini kita bukan mempelajari bagaimana menafsirkan mimpi, ya, bukan. Kita bukan paranormal, ya. Kita belajar menurut firman Tuhan. Kita mengambil gambaran tentang ilmiahnya supaya kita mengerti, ya. Kan kalau firman Tuhan katakan orang yang kurang pengetahuan akan binasa, kan? Nah, di sini kalau Anda tidak tahu bahwa Anda untuk mimpi berkomunikasi dengan Tuhan, Anda perlu REM sleep. Tapi Anda lakukan adalah yang deep sleep terus, nggak akan terjadi, ya. Tuhan mau ngomong nggak bisa. Seperti misalnya Anda suami istri, Anda pulang ke rumah ketemu istri Anda, jalan lagi, nggak pernah ketemu, ya nggak bisa ngomong kan, nggak bisa komunikasi. Demikian juga ini baru sleep, udah baru masuk REM dikit, bangun, nggak akan terjadi mimpinya itu kalau Tuhan mau komunikasi lewat mimpi tadi. Bisa juga dia membicarakan tentang masa depan Anda. Jadi kasih tahu future. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, ya.
berbicara kepada kita, apakah itu tentang future, apakah itu berupa teguran kepada kita, atau apa saja yang Tuhan ingin bicarakan. Tapi kita harus tahu cara bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, ini ada 5 hal yang harus Anda lakukan, ya, untuk supaya Anda bisa bermimpi. Dan Anda bermimpi, tentunya mimpinya kita inginkan adalah mimpi dari Tuhan, bukan dari iblis. Ya. Yang pertama Anda harus tahu bahwa setiap mimpi yang kita lakukan itu dalam waktu kurang lebih 2 menit, itu Anda bangun, Anda lupa. Ya. Kenapa bisa begitu? Tadi mimpi itu terjadi di pikiran bagian mana? Subconscious mind. Subconscious mind itu tidak punya pikiran jangka pendek. Ingat, pikiran jangka pendek adanya di conscious mind, ya. Pikiran jangka pendek adalah untuk menyimpan sementara apa yang Anda alami. Yang Anda alami mimpi itu kan adalah pikiran sementara harusnya, kan? Jadi dalam waktu Anda tidur, kalau sehari-hari saya mengalami satu hal, dalam tidur itu akan pikiran jangka pendek itu akan diproses. Ini perlu nggak disimpan di gudang? Kalau nggak perlu masih di sementara di sana, gitu kan? Jadi long term memorinya belum tentu di store, kan? Tapi karena Anda tidur, pikiran ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah yang long term memorinya, yang sifatnya temporary, ya, karena dipinjam sementara. Jadi begitu Anda bangun, secara ilmiahnya itu hilang 2 menit. Ya. Jadi kita harus mengerti. Anda coba berusaha, Bang, pas habis sikat gigi, semalam gue mimpi apa, mau ngomong sama istrinya nggak ingat. Ya. Jadi itu yang harus mengerti bahwa mimpi itu begitu Anda kan di dalam tidur itu cycle-nya banyak, ya kan? Anda ngalami REM mungkin mimpi di tengah malam. Begitu Anda mimpi, kalau Anda bangun, Anda harus catat itu mimpinya. Supaya besok pagi Anda tahu bahwa itu mimpinya apa. Apa yang bisa Anda catat nggak masalah. Pokoknya jadi caranya Anda siapkan satu notebook di pinggir ranjang. Tentunya pakai lampu, ya. Pulpen. Ini kalau dipraktekkan bagus. Nah, kita lihat bagaimana caranya kita bisa mimpi. Pertama, Anda harus melakukan positive affirmation. Jadi memprogramkan ke dalam otak Anda yang subconscious mind bahwa mimpi itu mengandung berita yang baik. Ya, karena kalau waktu kecil, kalau Anda, orang tua Anda programkan Anda, kamu malas, ruangan kamu selalu messy. Tiap hari kalau diomongin kayak gitu, akhirnya terprogram di dalam subconscious mind-nya. Pada saat dia dewasa akan messy terus ruangannya. Kenapa? Karena sudah terprogram menjadi program seperti lingkaran tadi, ya kan? Kalau Anda programnya square, bilang ini lingkaran, ya akan terjadi lingkaran. Jadi itu nggak sadar, karena ingat, subconscious mind manusia itu tidak bisa mereject apa yang masuk, ya, nggak bisa reject apa yang masuk. Jadi kita mesti bisa pola yang positif yang kita tanamkan. Nah, di sini kan mimpi banyak sekali konotasi negatifnya, kan? Di dalam kehidupan dunia kan mimpi dikonotasikan negatif. Kamu mimpi aja, kan? Nah, di sini kita harus bisa programkan ke dalam otak kita bahwa mimpi itu mengandung hal yang positif. Dalam hal ini kalau Anda sebelum tidur Anda lakukan mungkin beberapa kali. Saya percaya bahwa mimpi mengandung berita yang baik. Saya percaya bahwa mimpi mengandung berita yang baik. Itu maksudnya memprogramkan otak Anda supaya kalau sampai terjadi mimpi, itu bisa terima. Jelas nggak? Karena waktu Anda mimpi, pikiran sadarnya nggak jalan. Waktu mimpi yang jalan adalah pikiran alam bawah sadar. Ya. Jadi kita programkan, ya, kasih hal positif supaya dia terima. Karena apa yang conscious mind kita bicarakan kepada subconscious mind kita, itu dia selalu akan terima, ya. Jadi kalau misalnya orang bilang kamu bego, terus kita diam aja, maka si conscious mind terima,
masuk ke subconscious mind, jadi kita tertanam, akan terprogram. Memang saya bego, ya. Kalau disuruh apa-apa, saya bego, itu tertanam secara kejiwaannya, jadi harus kita tolak, ya. Nah, programnya yang harus dilakukan itu adalah yang positif. Jadi kalimatnya harus kalimat positif, bukan kalimat negatif. Anda bisa rubah kalimat ini menjadi kalimat negatif, kan? Saya percaya bahwa mimpi tidak mengandung berita yang tidak baik. Itu kan sama artinya. Tapi beda dengan subconscious mind. Subconscious mind karena tidaknya itu diambil tidaknya. Tidak baik, tidak. Jadi yang diprogram kalimat positif, affirmation, ya. Itu dilakukan. Lakukan. Kemudian sebelum jadi Anda lakukan ini, kemudian Anda berdoa kepada Tuhan sebelum Anda tidur, minta mimpi dari Tuhan. Ya. Kalau sebelum itu dilakukan, biasanya Anda melakukan, ingat bahwa mimpi Anda itu bisa merefleksikan kejadian-kejadian Anda di dalam hari-hari itu yang sebelum Anda tidur. Nah, misalnya Anda nonton TV sampai malam, nonton film serem dan sebagainya. Itu yang terjadi, mimpinya adalah mimpi serem. Jadi impact-nya. Nah, alangkah baiknya kalau mau tidur, sejam 2 jam sebelum tidur jangan nonton TV. Kalau bisa misalnya baca Bible saat teduh di malam hari. Itu dilakukan itu supaya kita pikiran kita refreshing, kita fokus kepada Tuhan. Nah, lalu kita minta kepada Tuhan untuk bermimpi, berbicara dengan kita, ke kita lewat mimpi. Kemudian ingat, Anda harus taruh buku catatan di samping tempat tidur. Ada lampu kecilnya, ada pulpennya. Sebelum tidur dicek dulu, karena nanti kalau mana ya. Kalau perlu kacamata taruh di samping juga. Karena ingat, 2 menit Anda dikasih waktu untuk catat, ya. Kalau nggak lupa, artinya kalau udah dikomunikasikan kan hilang kan. Kalau Tuhan bicara lagi, kalau enggak, ya. Kadang-kadang dikasih tahunya cuma sekali, ya. Sorry. Nah, kemudian ingat, get enough sleep. Enough sleep adalah 7,5 jam. Dan cycle-nya itu adalah 90 menit. Jadi kalau Anda mau bangun, set bekernya di set ke kelipatan 90 menit. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan biological clock, jadi jam segitu udah bangun, pasti lebih bagus. Kenapa biological clock itu lebih bagus? Karena biological clock itu bangunnya itu pasti after REM. Ya? After REM udah cukup, dia akan bangun dengan sendirinya waktunya. Karena di dalam diri kita itu ada. Tapi kalau pakai beker, kalau Anda N1-nya ngambil banyakan, pas lagi di rem, beker kan nggak tahu lagi rem, orang lagi rem enak-enak bangun, ya. Jadi kalau bisa biasain program biological, ya. Nah, itu saya rasa kita tutup di sini, ya. Jadi besok kita akan kembali lagi di Desifield, ya. Jam 10 sampai jam 1, kemudian jam 5 sampai jam 7. Ya. Nah, saya ingin Anda melakukan 2 hal malam ini. Ya. Pertama, karena di Bible kan banyak mimpi-mimpi, dan salah satu mimpi adalah mimpi tentang Joseph. Joseph is the king of dream. Dia adalah raja mimpi di dalam Alkitab. Ya. Saya mau Anda baca Alkitab dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Ya, dibaca. Itu tentunya panjang, ya. Baca sampai mengerti, baru tidur. Nah, tidurnya lakukan langkah ini. Dan besok saya ingin Anda kalau yang bermimpi sharing, ya. Ya. Coba dipraktekkan, ya. Percaya dulu ini firman Tuhan, percaya dulu. Anda ngalamin nggak mimpi? Ya. Siapa yang malam kemarin mimpi? Ya. Mimpi itu kalau kita sudah tahu tekniknya, Anda akan
lakukan ini terus dan Anda akan ada satu hati yang rindu sekali berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Ini baru salah satu cara komunikasi. Ya. Nah, besok kita akan belajar tentang beberapa mimpi yang ada di dalam Alkitab. Ya. Kemudian kita akan lihat prosesnya, proses mimpi itu sampai dengan mimpi itu terjadi. Ya. Lalu yang paling penting adalah satu hal lagi, Tuhan itu tidak hanya komunikasi lewat mimpi. Kalau Anda cuma tahu satu cara, Anda mungkin nggak bisa komunikasi secara lengkap. Tuhan bisa berbicara lewat cara lain. Ya. Nah, di session yang kedua, kalau kita masih ada waktu, kita mau mepetin supaya kita bahannya semakin bisa banyak yang diselesaikan. Kalau enggak, di session 3 itu kita akan bicara bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi di samping kita berkomunikasi lewat mimpi, kalau mimpi itu kan komunikasinya kan boleh dikatakan satu arah kan. Tuhan berbicara walaupun di dalam mimpi itu Anda berkomunikasi, tapi sebetulnya Anda tidak komunikasi. Kenapa Tuhan berbicara banyak sepertiga dari Alkitab berbicara tentang mimpi? Karena kalau pada saat Anda mimpi, Anda nggak bisa kontrol, ya kan? Nggak ngelawan, pasti cuma dengerin doang, ya kan? Nah itu supaya apa? Supaya Tuhan berbicara tuh secara lengkap. Nah kalau Anda baru bicara setengah terus Anda bangun, kan Tuhan belum selesai ngomong, kurang ajar itu namanya. Ya, jadi kita mesti belajar itu, remnya kita cukupkan. Kemudian lalu kalau mimpi ini, bagaimana kita menafsirkan mimpi yang Tuhan biasanya kasih mimpi-mimpinya dalam bentuk simbol-simbol ya. Jadi kita harus bisa mengerti. Nah kita harus kembali lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan maksudnya mimpi ini apa? Saya nggak ngerti. Komunikasinya gimana? Ya, mungkin Anda lewat mimpi lagi berkomunikasi, tapi bisa juga secara langsung berkomunikasi. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan. Ya. Saya mau sharing sedikit sebelum kita tutup. September saya ditugaskan ke Amerika untuk setup kantor baru. Itu bulan Juli sudah direncanakan, jadi kira-kira pertengahan Agustus. Dan saya merencanakan setelah saya 1 minggu untuk beresin kantor di sana, saya mau ngambil vacation dengan keluarga. Tapi tanggalnya itu masih belum pasti, makanya seminar ini kan tertunda karena kesibukan tadi. Ya. Nah, pertengahan Agustus ternyata gedungnya itu belum selesai renovasi kan, kita kan gedung baru direnovasi dulu belum selesai, jadi belum ada kepastian. Sedangkan kalau kita mau jalan secara personal kan kita harus hitung-hitung budget kita kan, kita nggak mau budget kita terlalu besar yang kita tidak mampu, jadi kita hitung-hitung budget. Nah kita lihat-lihat di bulan Juli itu tiket kita mau jalan dari Jakarta dari Sydney ke San Francisco, terus ke New York ya, terus balik lagi ke LA untuk setup kantornya di LA. Jadi saya ingin beli tiket, hitung-hitung, lihat-lihat tiket online, harganya kira-kira 1.800-an lah untuk muter itu banyak ini. Kalau Sydney LA kan rata-rata 1.200, 1.300. Kalau lagi peak season kayak gini mungkin 1.500. Tapi sampai itu 1.800-an. Bagus itu bulan Juli pertengahan. Begitu. Tapi saya nggak berani beli karena kalau tiba-tiba nggak jadi kan, jadi liburan saya akan tertunda, akan tiketnya cancel, batal, nggak bisa kan. Jadi mesti kantornya pasti dulu tanggalnya berapa. Baru saya ngatur, either saya jalan dulu atau saya belakangan. Jadi diatur seperti itu. Nah, terus ya atur.
Agustus belum ada kepastian. September, nah September baru mulai ada kepastian. Awal September udah jelas ini tanggal berapa selesainya. Karena semua sistem komputer, karena saya bekerja di komputer, jadi sistem komputer yang di-setup semuanya itu arrivalnya, sistem internetnya masuknya tanggal berapa itu mesti pasti gitu. Jadi waktu saya ke sana 1 minggu itu efektif gitu. Baru dikasih tahu tanggal 25 September. Berarti kan saya cepat-cepat kan? Nah, saya berpikir kalau saya kerja dulu baru jalan, bisa-bisa terganggu kalau misalnya kerjaan kan nggak bisa ditanggung kalau belum selesai, mesti selesai kan? Jadi sebaiknya saya jalan dulu. Kalau jalan dulu kan kalau mau stay lamaan nggak masalah. Tapi kalau kita kerja dulu, semua tour kita udah booking akan tercancel semua. Itu risk managementnya lah secara manusianya kita berbicara ini. Berarti mulai cari tiket dong untuk pergi. Masya Allah, tiketnya berapa? Tiketnya 2.500 sampai 3.000. Satu orang kalau taruhlah 2.500, itu berarti kan naik $700 satu orang kan? 4 orang udah 2.800. 2.800 itu kita udah bisa berapa banyak shopping kan? Jadi secara budget terlalu sayang kalau cuman habis di tiket. Jadi saya di awal minggu itu kira-kira tanggal 5-6 September itu saya ada satu doa sama Tuhan. Masa Tuhan saya udah janjikan untuk jalan-jalan dengan keluarga, udah tunda sampai anak saya itu ngambil cuti 2-3 kali di cancel. Pertama udah di approve ya, terus karena nggak jadi cancel, terus rubah lagi Agustus akhir cancel lagi ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, tiket mahal Tuhan ya, masa nggak jadi sih ininya. Nah, terus biasa bermimpi di malam hari ya. Penting sampai 2 kali. Tadi 2 kali dikatakan mimpi 2 kali itu berarti eksesif kan? Berarti keinginannya itu sangat mengebu-gebu kan? Nah, dalam mimpi itu Tuhan bicara gini, 2.500 nggak usah dibeli. Tuhan bilang begitu. Sampai 2 kali bicara, 2.500 nggak dibeli. Besok dia bilang 2.500 jangan dibeli. Terus bicara nanti juga akan turun. Cuma bilang nantinya kapan ini? Saya mesti berangkat. Ternyata besoknya 2.500 jadi 3.000. Saya bilang sekarang saya mau beli aja udah 3.000, apalagi 2.500 saya nggak beli 3.000. Saya berdoa terus, tapi nggak dapat mimpi lagi. Itu mimpi yang Tuhan bicarakan kepada saya. Terus hari berikutnya kan saya cek terus kan online. 2 hari kemudian setelah yang 3.000 itu, ternyata tiketnya berapa? Tiketnya turun ke 1.900. Dan tiketnya ada 4. Saya beli itu langsung naik. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang tuh kalau kita berkomunikasi, sebetulnya saya udah mau batalin, cuman udah anak saya udah 2 kali approve leave-nya. Lucu banget ya kalau nggak jadi pergi ya. Secara ini feel guilty saya ya. Tapi ya Tuhan itu sungguh baik ya. Dia tahu kebutuhan kita. Kalau kita tahu cara berkomunikasi dengan dia ya. Jadi penting. Jadi malam ini Anda baca Genesis Kejadian 37 sampai 50, kemudian tidur. N1 jangan panjang-panjang, jatah 5 menit ya. Sebelum N1 terjadi, Anda berdoa, lakukan 5 langkah ini ya. Affirmation, kemudian berdoa sama Tuhan, cek catatannya, kemudian tidur 7,5 jam. Besok saya mau Anda sharing tentang mimpi Anda ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.